aku excited membahas konten ini karena kita akan bahas kenapa sih cowok itu suka bohong tentang seks dan tentang harta gitu ya di depan cewek. Heran aku. Pernah nggak sih kalian ketemu sama cowok atau mungkin denger deh teman kalian cerita atau di sosial media cerita kalau dia ketemu cowok yang flexing tapi sebenarnya nggak punya apa-apa, ngerti nggak? Nggak ada buktinya flexingnya itu. Maaf ya, tadi aku habis nge-nyervisin mobil sportku, ya entahlah mereknya apa, aku nggak mudeng. Di mana kayak gitu tempat servisan mobil yang bagus gitu ya? Atau enggak izin telat, terus maaf ya telat, tapi megang-megangnya jam yang mahal, padahal KW atau padahal minjem punya temennya yang kayak silai saya jamu, aku memang tok wedokku, misal kayak gitu. Atau pokoknya flexing tapi nggak ada buktinya. Pernah kan? Ada juga yang ini makin nggak make sense. Tahu nggak, nenekku itu punya uang banyak banget disimpan di atas loteng. Oh yaudah yuk kita mau lihat, ya kan? Pasti kita penasaran dong, sebanyak apa uang yang disimpan di atas loteng? Jawabannya cuman maaf nggak bisa soalnya di sana ada kucing hamil. Ada loh guys, ono sing kayak ngono loh. Kenapa sih suka banget cowok itu membual tentang harta dan seks? Apalagi kalau di tongkrongan gitu ya sesama cowok kayak, aku tuh wis tau mbek wedok iki loh. Sopo kayak jenenge sopo misal Miranda, tapi aku wis tau deh mbek kayak. Kenapa sih kalian tuh suka membual tentang seks kalau nggak duit? Why? Apakah sebenarnya ada alasan sosial, psikologis, biologis? Kita akan kupas tuntas. Teman-teman, namanya bohong itu kan dosa. Bohong tetaplah kebohongan. Suatu saat pasti akan kebongkar. Nah, tapi kenapa sih dia sampai bohong? Laki-laki ini sampai bohong membual tentang sudah pernah tidur di mana saja, dengan siapa saja, terus membual punya ini, punya itu, punya kerjaan ini, punya duit segitu, pergi ke sini, pergi ke situ. Tuh kenapa? Apakah untuk meningkatkan nilai jualnya di depan wanita? Apakah hanya sekedar itu? Apakah kalau pamer itu semua itu, kalau pamer sudah pernah tidur sama siapa aja, sudah pernah mencicip siapa aja, itu adalah tolak ukur suatu kejantanan? Pertama, cowok membual tentang seks karena gengsi. Banyak cowok yang membual tentang seks, dia pernah tidur sama siapa aja, pernah bawa pulang ke kamarnya siapa aja, keluarnya berapa lama, pokoknya cewek yang tidur sama aku pasti pulang ngangkang. Aku pernah denger ini, kondom Indonesia tuh nggak ada yang cukup. Anjing. Padahal di situ ya waktu dia cerita tuh ada cowok lain gitu loh. Kok dalam hatiku kenapa cowok yang lain ini kok nggak menyangkal gitu? Kenapa gitu loh? Kenapa banyak cowok yang berbohong tentang ini gitu kan? Padahal manuk-manuk di Indonesia itu ukurannya tuh udah ada standarnya dari sekian sampai sekian, dan kondom-kondom yang ada di Indonesia juga pasti sudah disesuaikan gitu kan. Kenapa sih kok mereka suka bohong? Ini juga termasuk dalam toxic masculinity yang udah ada sejak lama. Karena apa? Karena di tongkrongan cowok semakin kamu punya pengalaman, berarti kamu tuh dianggap semakin perkasa dan semakin keren. Kamu tuh dianggap suhunya, kamu tuh dianggap wah, pokoknya segala macam permasalahan mau tanyanya ke dia. Padahal dia cuma cerita aku pernah tidur sama siapa aja. Dan naasnya lagi, cowok yang nggak pernah ngapa-ngapain akan dianggap cupu dan nggak tahu apa-apa. Padahal kan kita nggak tahu ya aslinya gimana. Misal dia cerita aku pernah tidur sama semua wanita atau banyak wanita, kita kan nggak pernah denger reviewnya dari wanita. Kita lihat barang bagus itu kan denger dari reviewnya, bukan dari penjualnya, benar nggak? Siapa tahu si penjualnya bilang iya kalau pulang dari tempatku tuh pasti ngangkang, pasti begini, pasti begitu, langsung tipes masuk rumah sakit. Kita kan nggak bisa nanya ceweknya ya kan? Siapa tahu dia cuman formalitas karena dibayar, atau dia formalitas karena nggak enak, atau dia doang padahal nggak ada yang masuk, nggak ada yang tahu. Yang nomor 2, pura-pura kaya buat ningkatin nilai kita di mata wanita. Ngaku punya bisnis, ngaku penghasilannya bulanan berapa, ngakunya dia telat karena harus servis mobil, ngakunya wes macam-macam pokoknya ngaku neki. Pamer foto naik mobil mewah ke tempat mahal, padahal itu semua dibayarin temennya, numpang temennya, mobilnya koncone. Kenapa cowok kayak gitu? Karena cowok merasa banyak wanita yang akan tertarik sama dia, atau dia sudah ngincar satu wanita dan dia tahu wanita itu sukanya cowok yang punya segalanya dan berpengalaman. Padahal dia salah ngincar cewek. Kalau dia ngincarnya lonte, gundik, cewek matre, ya pasti dia akan lihat itu. Tapi kalau cewek baik-baik, sebenarnya dia nggak begitu butuh itu semua kok. Malah justru cewek baik-baik kalau dibohongin kayak gitu dia hilang respect, ilfeel dia. Cewek baik-baik tuh bukannya nggak suka duit, enggak, tapi dia lebih suka cowok yang realistis dan jelas gitu loh, bukan yang tukang bohong. Mudeng kan maksudku? Yang nomor 3, cowok tuh punya yang namanya insting evolusi. Jadi cowok itu mau tampil sebagai alpha. Nggak semua cowok itu emang ditakdirkan sebagai pemimpin atau leader. Beda ya pemimpin, bos, leader. Tahu kan bedanya apa? Nah, tapi rata-rata cowok itu ingin kalau di depan wanitanya tuh dia bisa mimpin, dia kepala gitu. Walaupun nanti kalau dihadapkan dengan suatu kejadian yang mendadak tiba-tiba baru kelihatan sifat aslinya. Tapi pada dasarnya semua laki-laki tuh pengen
dihormati, pengen diutamakan, pengen dituakan. Semua laki-laki rata-rata pengennya kayak gitu. Jadi secara psikologi evolusi, cowok itu punya dorongan untuk menunjukkan dirinya itu mampu untuk berada di depan. Di zaman dulu, cowok itu akan dilihat dan diakui kalau dia itu punya duit atau disukai banyak wanita lah. Tapi bedanya kalau zaman sekarang, cowok itu akhirnya berburu validasi sosial. Jadi kalau zaman dulu tuh emang dia kerja keras gitu ya untuk dapat duit dan akhirnya banyak cewek yang datang untuk jadi istrinya, tapi dia akhirnya pemilih. Kalau sekarang tuh nggak apa-apa deh aku ngibul untuk punya semuanya, yang penting aku diakui. Nah sekarang tuh lebih ke kayak gitu. Yang keempat, media dan budaya populer itu ngebentuk persepsi ini. Aku lebih berkaca ke film-film yang tak tonton sih. Cowok yang sukses itu diindikasikan punya banyak uang, dan bahkan film-film yang tak tonton, semiskin-miskinnya cowok di film itu, pakaiannya tetap bagus, nggak bau ketek, nggak bau mulut, nggak berantakan, nggak lusuh, tetap ganteng gitu ya. Jadi akhirnya rata-rata cowok dan cewek akan punya persepsi kalau cowok sukses ya punya uang banyak dan disukai banyak wanita. Kalau bajingan ya ceweknya banyak, kalau nggak bajingan ya dia memilih satu wanita. Akhirnya karena mindset ini dan divisualisasikan di film, video TikTok, di sosial media semuanya, akhirnya semua orang punya persepsi yang sama. Dan akhirnya banyak cowok yang takut kalau aku jujur apa adanya malah nggak laku dan nggak dilihat orang. Padahal kenyataannya kejujuran itu lebih menarik daripada pencitraan kosong. Jadi kesimpulan yang nggak ada kesimpulannya. Kenapa kok cowok suka bohong tentang seks dan uang? Karena stereotip masyarakat pertama itu sudah memvisualisasikan di film, di TikTok, di sosial media, semuanya cowok sukses itu seperti apa. Akhirnya kalau dia mau menunjukkan dirinya yang asli, dia takut nggak ada yang nerima. Kedua, toxic masculinity, di mana cowok yang sukses, cowok yang wow, yang keren, yang oke adalah yang punya pengalaman banyak dan banyak uang. Dianggap cowok kalau sudah punya pengalaman, kalau belum punya pengalaman, coba. Yang terakhir adalah naluri evolusi itu tadi. Jadi zaman dahulu kala dia tuh punya naluri untuk berada di depan, cowok itu pemimpin dan lain-lain, dan itu kebawa tapi alurnya salah aja. Itu sih teman-teman. Kalau kalian setuju sama pendapatku, komen. Kalau nggak setuju apa pendapat kalian, komen juga di bawah. See you in the next video, bye.